Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Rizal, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 49 dengan nomor pokok mahasiswa 234941016. Pekerjaan saya adalah seorang ASN di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan Serata 1 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Tridinati, Palembang. Saat ini saya sedang menempuh jenjang pendidikan Magister Manajemen di Universitas Tridinati, Palembang. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Tugas dan fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Apa aja yang menjadi tugas BPS? Dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi-fungsinya yang pertama adalah pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik. Yang kedua, pengkoordinasian kegiatan statistik nasional maupun regional. Ketiga, penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar. Empat, penetapan sistem statistik nasional. Lima, pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik. Dan yang ketujuh adalah penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. Apa aja menjadi kewenangan BPS? Yaitu penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem informasi di bidangnya, penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik. Yang kedua adalah menyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. Dalam rangka mendukung proses reformasi birokrasi, BPS Provinsi Sumatera Selatan mewujudkan upaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan salah satu misi BPS, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak dengan salah satu programnya yaitu pelayanan statistik terpadu. Pelayanan statistik terpadu adalah pelayanan beberapa jenis layanan yang dilakukan secara terpadu melalui pintu dan pengelolaan koleksi pustaka yang didukung pemanfaatan teknologi informasi yang berada pada satu unit kerja sebagai penanggung jawab. Dasar dari pelaksanaan PST ini adalah Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seluruh publikasi yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan tersedia di ruang PST. Selain itu, terdapat juga buku-buku publikasi dari seluruh BPS Kabupaten Kota di Sumatera Selatan dan BPS Republik Indonesia. Sebagai salah satu komitmen besar BPS kepada masyarakat dalam hal pelayanan data, maka ditetapkan dengan nama Senarai Rencana Terbit atau ARC, yang merupakan suatu daftar yang memuat jadwal penerbitan publikasi-publikasi. Dari hasil rekap
Hasil memantau RC ini, BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 ada beberapa publikasi yang tidak dapat rilis dan tidak tersedia sampai tanggal pelaporan yang telah ditetapkan. Sebanyak 34 publikasi tingkat provinsi tidak dilaporkan dan tidak dapat rilis, dan BPS Kabupaten Kota yang sampai tanggal dengan pelaporan yaitu sebanyak 3 publikasi. Hal-hal tersebut menyebabkan para pengguna tidak dapat mengakses, memperoleh data tepat pada waktunya, sehingga informasi mengenai data yang diperlukan tertunda. Ini yang menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen, yaitu para pengguna data. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memerhatikan aspirasi masyarakat, potensi, dan permasalahan, serta mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, maka visi BPS untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menyediakan data statistik nasional maupun internasional untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia maju. Dengan visi baru ini juga eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Pelayanan publik bukan hanya merupakan persoalan administratif saja, tetapi lebih tinggi dari itu, yaitu pemenuhan keinginan dari publik. Untuk itu diperlukan kesiapan bagi administrator pelayanan publik agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang baik pada saat ini dengan kebutuhan masyarakat akan data baik di bidang akademis maupun non-akademis semakin meningkat. Karena data merupakan kebutuhan dari berbagai pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, BPS Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk melakukan suatu inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada konsumen. Kunjungan fisik bukan lagi menjadi target capaian dari PST, kepuasan pengguna layanan mendapatkan informasi lebih cepat lagi melalui online menjadi target capaian serta koleksi terdigitalisasi menjadi hal yang harus diutamakan. BPS Provinsi Sumatera Selatan membuka layanan PST digital. Ini merupakan inovasi yang telah ditetapkan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan. Apa saja yang ditawarkan dari aplikasi itu? Yang pertama adalah chatbot, yaitu layanan konsultasi penyedia data statistik yang dapat diakses dengan cepat dan mudah selama 24 jam. Layanan ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang akan langsung dipenuhi oleh penyedia data BPS melalui sistem yang dikelola secara otomatis oleh robot. Yang kedua, konsultasi virtual. Dengan layanan ini, pengguna data dapat berkonsultasi secara virtual, mendapatkan penjelasan terkait metodologi, indikator statistik yang langsung dilayani oleh operator petugas. Layanan statistik terpadu BPS Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah sistem informasi katalog atau SIKAT. Pengguna layanan bisa mendapatkan list publikasi atau buku yang ada di BSD meskipun belum tersedia di website, sehingga apa yang diinginkan oleh pengguna data akan lebih cepat untuk memperoleh data yang berkualitas. Di era digitalisasi, tuntutan masyarakat akan pelayanan data yang cepat dan berkualitas semakin meningkat. BPS Provinsi Sumatera Selatan menjawab tantangan tersebut dengan transformasi pelayanan statistik digital yang dapat diakses secara online selama 24 jam.
Peningkatan kualitas pelayanan publik di PST BPS Provinsi Sumatera Selatan tentu tidak terlepas dari kolaborasi dan peran seluruh fungsi teknis dan non-teknis dalam menuju visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. PST Digital adalah merupakan layanan PST Provinsi Sumatera Selatan yang menyediakan 3 fitur khusus bagi pengguna layanan, yakni Sistem Informasi Katalog atau SIKAT, Chatbot, dan konsultasi virtual. Melalui SIKAT, pengguna dapat mendapatkan akses terhadap semua buku publikasi yang berada di BPS Provinsi Sumatera Selatan secara online. Chatbot merupakan layanan konsultasi yang dapat diakses secara mudah dan cepat selama 24 jam, di mana dikelola secara otomatis oleh robot. Konsultasi virtual merupakan layanan yang dapat membuat pengguna data dan operator kami dapat terhubung secara virtual guna dapat mendapatkan penjelasan terkait metodologi dan indikator statistik. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.